Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Amin dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri 45 Bekasi. Hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara membuat nomor halaman dan daftar isi secara otomatis, baik nanti kita mau pakai angka Romawi maupun angka Arab yang ada di Microsoft Word. Ya, saya membuat tutorial ini karena adanya mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh dosen Pak Purnama MSI. Oke, kita langsung saja. Isi konten saya eh, ada beberapa, tiga hal yang paling utama. Ya, apa? Sebelum kita memulai, ada kalanya untuk cara yang pertama saya menyarankan teman-teman untuk menyiapkan format kertas dan rangka penulisan. Kenapa harus membuat format kertas dan rangka penulisan? Karena dalam membuat nomor halaman dan daftar isi ini untuk memudahkan pengeditan atau memudahkan teman-teman nanti mengatur, ada kalanya teman-teman harus membuat kerangkanya dahulu. Untuk kerangkanya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, ini saya sudah punya kerangka penulisan makalah yang kurang lebihnya seperti ini. Ya, yang paling penting intinya itu ada di halaman yang ini. Nah, ini namanya kerangka penulisan yang biasanya ini ada isi kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ya, ini masih kosong teman-teman, nggak ada halamannya. Nanti saya mau coba buat daftar isi dan nomor halaman di sini. Nah, saya juga udah siapkan covernya supaya supaya lebih realistis kelihatannya nanti hasilnya seperti apa. Oke, baik, sebentar. Eh, saya kembali lagi ke PowerPoint. Oke, untuk cara yang pertama tadi kita udah siapkan format kertasnya. Yang kedua kita membuat nomor halaman. Membuat nomor halaman itu nanti terdiri dari menambah nomor halaman, mengatur angka Romawi, mengatur halaman, dan memisahkan format angka yang berbeda, format angka Arab maupun angka Romawi, dan mengatur angka Arab. Ya, kita mulai dari yang pertama, menyiapkan format kertas. Tadi kita sudah lewati ya, itu tadi isinya sudah saya uraikan juga. Ada sampul, daftar isi, daftar pustaka, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita langsung ke cara yang kedua. Nah, ini ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu membuat nomor halaman. Nah, di sini saya sudah uraikan caranya. Klik bagian bawah dua kali, nanti dia muncul menu header footer atau insert. Nah, kita pilih page number, lalu pilih format page number. Oke, sebentar. Saya buka lagi untuk Word-nya. Nah, ini tadi posisi Word kita. Itu untuk posisi itu kita bisa pilih di mana aja. Saya mau coba di sini ya, sebelum halaman pengantar. Ini belum ada header footer ya. Tapi kalau di sini kita klik dua kali, nah dia akan muncul footer dan header. Nah, lalu kita pilih insert ya. Mau header footer sama, insert sama, kita pilih page number. Page numbernya kita sesuaikan dengan halaman apa namanya format penulisan halaman yang mau kita pakai, mau dia di atas, di tengah, atau di bawah. Yang biasa dipakai itu di bagian bawah, itu kurang lebih di posisinya sebelah kanan bawah ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di sini muncul dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Oke, kita kembali lagi teman-teman ke ini kita sudah buat. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Tadi kurang lebih langkah A itu kita sudah tambahkan. Yang kedua mengatur angka Romawi. Ya.
di menu header footer, page number, format page number, pilih format angka. Nah, jadi untuk yang tadi sudah kita pilih, tadi kan masih pakai angka Arab ya. Ya, ini masih pakai angka seperti ini. Ini cara mengubahnya kita pilih page number, teman-teman. Lalu kita pilih format page number. Nah, ini kita tinggal pilih di sini angka yang dia pakai Romawi. Nah, ini ya, teman-teman. Terus kita klik OK. Nah, nanti di sini langsung berubah I II III ya, sesuai urutan. Nah, lalu kita balik lagi teman-teman, kita lihat apa lagi selanjutnya yang akan kita buat. Setelah itu kita mengatur halaman di lembar sampul. Oh iya benar. Jadi di lembar sampul, di lembar sampul itu kan tidak seharusnya ada halaman ya teman-teman. Tapi di sini malah ada halaman satu. Nah, ini gimana cara menghilangkannya? Kita pilih di sini, masih di sama menu header footer. Kita nggak keluar ya teman-teman, kita masih di menu bawah nih. Saya klik 2 kali. Di sini otomatis nanti diarahkan ke header footer. Kita pilih di sini different first page. Nah, kalau kita pilih ini, nanti di sini langsung hilang. Hilang angka satunya, tapi di sini langsung dilanjutkan nomor 2 ya. Kalau kita bisa lihat, ya ini di sini kosong, nggak ada. Di sini halaman 2 ya. Itu sudah terlihat bedanya. Lalu kita ngapain lagi teman-teman? Kita cek lagi di PowerPoint saya. Sini memisahkan format angka. Nah, tadi kan kita udah pilih formatnya menggunakan angka Romawi. Terus kita mau buat angka yang beda nih. Tapi sebelum buat angka yang beda kita harus eh, misahin dulu nih. Karena itu kan angkanya berbeda ya. Yang per halaman biasanya nih saya share lagi. Biasanya kita pakai angka Romawi itu ada di halaman sebelum inti. Maksudnya kayak pendahuluan, kata pengantar, daftar isi, apa namanya daftar lampiran itu kita pakainya formatnya angka Romawi. Tapi untuk kayak pendahuluan, pembahasan, penutup itu kita pakainya angka Arab. Nah, caranya gimana? Nah, di sini saya tadi kan udah bilang ya, itu pisahnya itu kalau yang benar itu setelah daftar isi. Nah, sekarang kita anggap aja saya punya ini daftar isi. Daftar maaf ini intinya ya. Anggap aja ini intinya saya pisah. Pendahuluan ini udah termasuk inti. Ya, kita pisah dulu teman-teman. Nah, ini halaman 4 masih pakai Romawi. Ini halaman 5. Nah, sekarang saya mau pisah. Gimana cara pisahnya? Kalau kita klik 2 kali di sini kita bisa lihat di sini cuma ada footer dan header aja kan. Nah, untuk memisahkan format angka penulisan yang berbeda, kita harus membreak namanya. Itu ada di menu layout ya. Terus pilih di sini apa namanya? Bukan di header footer ya, di luar. Nah, kita buat aja di sini. Nah, ini kita pilih break. Jangan lupa ini posisinya di halaman baru, bukan di sini. Bukan di atas, tapi di posisi halaman baru, break. Kita buat pilih yang next page. Nah, bedanya apa? Nah, kalau tadi di sini halaman 4, di sini halaman 5, di sini sekarang halamannya kosong. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita tambahkan format halaman di sini. Tapi teman-teman harus ingat format halaman di yang ya. Tadi cara melihat perbedaannya yaitu ada di footer header di sini. Footer header di sini sudah ada sectionnya, yaitu section 1 dan section 2 yang menandakan bahwa dua halaman ini sudah terpisah. Nah, sekarang kita mau nambahin halaman. Halamannya itu ada di page number. Nah, tapi kita mau pakai angka yang biasa. Ini kan pakai angka Arab ya, pakai angka Romawi. Nah, sekarang saya mau pakai cara yang sama, kita pilih format page numbernya, kita ganti angkanya jadi angka biasa atau angka Arab. Nah, salah, maaf teman-teman. Agak buru-buru saya tadi milihnya. Nih, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini habis halaman 4, bener halaman 5. Lah, tapi kok nyambung? Nah, gimana caranya biar dia nggak nyambung? Maksudnya nyambung tuh gimana gini loh, teman-teman. Ini ada di eh, slide saya di bagian ke 5. Mengatur angka Arab di menu header footer,
page number, format number, pilih format angka. Dan ada dan ya. Jadi di sini kita ada dua langkah di menu format page number. Kita page numbering, pilih start from. Kenapa kita harus pilih start from? Karena dua penulisan angka yang berbeda itu dimulainya beda lagi teman-teman. Kalau di sini menggunakan angka Romawi itu 4, di sini itu kita nggak pakai lagi angka Arab 4, tapi harus dari satu lagi. Nah, untuk itu kita harus melepas namanya hubungan antara halaman 4 sama halaman 5. Caranya gimana? Nah, ini kita di sini ada eh, nih nih teman-teman, link to previous ini kita hilangin. Kenapa harus dihilangin? Karena kalau ini nggak dihilangin, itu halaman 4 itu akan langsung nyambung ke halaman 5. Dengan kita menghilangkan, nanti di sini halaman 5 itu bisa kita atur ulang dari start from ya. Tadi kalau kita lihat di presentasi saya, ini kita bisa mengatur lagi angka dari satu. Nah, jadi dari halaman 4 tadi, dia ke halaman satu bukan ke halaman 5. Nah, dari sini ini kita sudah jadi cara menambahkan nomor halaman dengan format angka yang berbeda. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, teman-teman. eh Tadi sudah sampai sini ya. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita harus pilih dia di menu Reference Table of Contents. Nah, coba kita lihat lagi, ya. Nih, saya kan tadi udah buat ya format penulisan. Nah, ini daftar isi. Saya udah siapkan di sini. Ya udah, saya tinggal pilih aja. Nah, saya mau pakai daftar tabel tabel konten yang pertama misalnya. Nih, di sini kan terlihat belum ada halaman ya teman-teman ya, belum ada daftar isinya ya, karena kita belum atur. Gimana caranya kita untuk mengatur? Nah, kalau misalnya kita lihat secara navigasi, ini cara kita memudahkan melihat itu kita bisa di halaman view. Di sini kita aktifkan navigation panel. Nah, di sini ada nanti di sini nanti akan muncul teman apa namanya? Daftar isi yang teman-teman tentukan. Oke, kita cek lagi ke PowerPoint. Langkah selanjutnya apa? Di langkah selanjutnya kita pilih langkah ini tadi kita A udah ya. Yang B sekarang mengatur level blok judul reference. Nah, level kalau kita buat daftar isi itu kurang lebih nanti tampilannya seperti yang halaman pertama kita buat. Nih, teman-teman. Nah, pendahuluan ini level satu karena dia letaknya lebih ke sebelah kiri. 1.1 ini nanti letaknya agak ke sebelah kanan. Nah, ini nanti yang membedakan level mereka. Nah, oke, kita langsung saja buat gimana caranya. Kita buka lagi. Karena tadi saya sudah buat kerangkanya, ini udah lebih memudahkan kita ya teman-teman. Nah, kita tinggal blok. Saya mau isi ini sebagai level satu. Maaf, level satu saya sudah blok. Nah, saya tinggal pilih di sini reference, add text to level satu. Nah, sini sudah mulai muncul kan teman-teman pendahuluan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi pendahuluan itu level satu, sekarang saya mau buat 1.1 itu jadi level 2. Nanti dia juga langsung muncul di sebelah kanan, tapi letaknya agak ke sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya kita lanjutkan lagi, misalnya, ini kurang lebih nanti dia akan seperti ini. Ya, ini langsung aja saya lompatin ceritanya ya teman-teman. Jadi biar cepet aja. Nah, sudah muncul ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya itu kita harus ngapain lagi.
merapikan tabel daftar isi. Nah, kadang-kadang kalau kita menentukan level itu teman-teman, itu bisa berubah warna dia ataupun berubah gaya penulisan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau teman-teman sudah menyiapkan rangka-rangka seperti ini, untuk perubahan yang akan terjadi di sini itu kemungkinannya kecil dibanding kita nulis manual. Misalnya satu pendahuluan. Nah, kayak gini aja, saya baru buat ini, posisinya udah seperti ini gitu kan. Gitu. Misalnya ya, saya tentuin gini nih. Contoh. Nah, ya. Ini nggak terjadi apa-apa teman-teman. Tapi tapi benar biasanya kalau kita nggak menyiapkan seperti ini, itu nanti dia akan berubah baik warnanya maupun gaya penulisannya. Ya, oke. Sekarang dari yang tadi nggak ada, ya, nih tadi kan kosong ya. Sekarang kita mau coba caranya gimana? Oke, selanjutnya eh di sini kita merapikan tabel warna. Ya, jadi kalau teman-teman apa namanya eh kadang kalau kita sedang mengatur level itu, nah ini akan terjadi di sini itu akan berubah. Nah kalau berubah nggak usah takut teman-teman. Nanti kita tinggal mengatur lagi gaya penulisan sama warna yang ada ya. Itu nggak perlu takut. Oke, karena di sini kosong teman-teman. Nah ini teman-teman kosong. Kita lihat lagi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ngapain ya. Menambahkan daftar isi terus mengupdate tabel. Nah, mengupdate tabel. Habis mengupdate tabel, nanti kita update nomor halaman. Caranya kurang lebih sama. Pilih reference, table of content. Di sini update table. Kalau yang table aja kita pilih entire update. Nah, tapi kalau yang halaman kita pilih page number only. Oke, kita cek lagi. Nih ya, kita pilih reference. Update table. Nah, kan muncul kan teman-teman. Ini yang dimaksud buat halaman otomatis. Jadi nanti kalau yang tadi itu kita udah atur semua. Nah, sekarang kita kita langsung aja nggak usah cas cis cus, langsung kita atur semua ya. Levelnya terus ya kita lihat bisa lihat di sebelah kiri jalan ceritanya. Nah, ini kalau kalau kita pakai kerangka gini tuh enak banget teman-teman. Kalau kita mau ngaturin gini tuh kita nggak bakalan eh, apa bakal nemuin kesalahan. Kesalahan seperti apa? Nanti saya jelaskan gimana cara apa kesalahan yang dimaksud itu seperti apa sih kalau kita buatnya secara manual gitu. Nah, ini kan namanya kita apa ya? Saya kurang tahu sebutannya. Jadi nanti itu kadang-kadang kalau kita buat secara manual, itu yang masuk itu bukan bagian dari ininya. Ini kan namanya bagian judul ya. Nanti mungkin dia bisa bagian paragraf masuk. Kok bisa? Ya bisa, karena kita nggak teliti mengaturnya. Dan kita nggak hati-hati. Nah, untuk mengatur gini tuh juga harus hati-hati teman-teman. Ya. Jadi kalau kita nggak teliti atau salah, dia nanti akan jadinya kayak ancur gitu loh. Nih, yang saya bilang tadi teman-teman, kalau kita atur daftar pustaka ini, dia posisinya bakal berubah. Lihat ya. Nah, tuh, warnanya juga berubah kan. Ini nggak usah takut teman-teman, tinggal kita ubah ke posisi semula, tinggal kita ubah aja warnanya lagi. Selesai.
Ya. Ini juga saya mau mengatur yang ini ya. Kata pengantar saya atur di sini. Jadi biar teman-teman nanti bisa lihat halamannya dia. Ya, langsung muncul di sini ya kata pengantar. Ini berubah juga, nggak usah takut teman-teman. Tinggal diatur ulang aja ya, nggak usah takut. Inilah sebenarnya fungsinya saya buat kayak gini tuh biar memudahkan teman-teman ngelihat secara real. Nah, ini daftar isinya saya mau pakai daftar isi yang di sini. Ya, teman-teman. Nanti yang di atas itu kita hapus saja. Ini saya mau masukin reference. Nah, ini walaupun udah kita atur, walaupun kita ngecek gini lagi, dia bisa berubah lagi. Kadang-kadang, ya, makanya ini teman-teman harus hati-hati ya. Jangan lupa kita atur posisinya di tengah. Mau kita tambahin spasi juga boleh. Ini biasanya yang sering ada kalau di skripsi itu daftar gambar. Ini maaf saya tambahin karena menurut saya kalau yang namanya buat halaman Romawi itu kalau cuman isinya daftar isi sama kata pengantarnya itu terlalu sedikit teman-teman. Jadi ada jadi saya inisiatif nambahin di sini daftar gambar, daftar lampiran supaya eh, kelihatan banyak gitu. Kelihatan banyak eh, ya nanti kalau teman-teman buat skripsi itu akan ada seperti itu gitu. Ya, ini berubah lagi nggak usah takut. Nah, terus kalau misalnya ini kan tadi kan nggak ada spasi ya teman-teman. Kok tiba-tiba ada spasi? Ini bisa kita atur di layout. Nih, ini kan ada isinya nih. Kita nolin aja teman-teman. Ya, nggak usah takut. Ya, biar sama-sama besar. Ini juga kalau tadi teman-teman lihat, ini ada sebenarnya. Kita bisa nolin aja. Ya, ini. Jadi kalau buat kayak gini tuh kita harus teliti juga teman-teman. Nah, ini kurang lebih udah sama ya. Tapi kita lihat di sini, loh, kok masih ada pendahuluan sama ini aja? Karena itu belum kita update teman-teman. Nah, kita harus update dulu. Update table, entire table, bukan page number ya. Kalau page number itu ini nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Makanya kita harus update-nya itu pakai update entire table. Nah, dia muncul semua kan teman-teman. Lah, kok masih ada halaman satu? Itu kenapa? Nah, teman-teman gak usah bingung. Halaman satu itu karena tadi saya punya kerangka ini adanya di halaman satu aja. Kita belum bikin halaman lain. Tapi kalau misalnya ini kita pisah teman-teman, nih ya. Nih yang tadi saya bilang teman-teman, kalau teman-teman nggak teliti, ya main enter-enter aja, itu spasinya itu akan ikut semua teman-teman. Akan masuk ke daftar sebelah sini. Itu kita harus hilangin caranya, kita pilih di normalin. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Nah, ini kita atur ya. Nah, terus kita lanjut ke halaman penulisan. Ini sama kita jarakin aja, tapi jangan lupa teman-teman nanti harus ngilangin ininya. Karena kalau nggak dihilangin ini cukup ngeganggu nanti kita normalin. Untuk halaman pembahasan, saya juga mau dia ada di halaman yang berbeda. Ini kita atur aja seperti ini. Terus di pengertian, nah ini yang tadi saya bilang sama teman-teman, kita harus benar-benar teliti, jangan sampai hal-hal yang kayak gini tuh ngerusak apa yang udah kita buat gitu. Karena kalau udah rusak itu kita benerinnya agak susah. Contoh ya, contoh nih, misalnya kita nulis di sini apa? Ini bakal masuk teman-teman di sebelah kiri. Coba lihat teman-teman. Tuh, ini tulisan ini akan masuk dia, ya. Jadi kalau ya itulah kita harus teliti kalau nulis seperti ini tuh.
Nah, ya kan? Jadi dia hilang dengan cara kita normalin lagi, ya. Oke, lanjut dulu. Ini saya buat kayak gini biar teman-teman nanti punya gambaran. Oh, ternyata kalau realnya itu dia halamannya bener-bener otomatis. Ya kita nggak nentuin karena ya kita udah punya itu tuh udah kita tentuin secara otomatis, sudah ngikutin. Nih teman-teman ya, lihat di sebelah kiri ini putih semua. Ini harus kita atur. Nah, gitu ya. Kira-kira caranya. Lanjut. Ini kita atur lagi. Ini kita atur lagi. Izin ke gurunya bentar, kasih tahu gue lagi ngetak. Nah, ini kita atur lagi ya. Jadi kurang lebih nanti kalau misalnya ini kita sudah atur halaman kesimpulan, saran, sebentar teman-teman. Ini kita coba atur ulang caranya. Kita masih rapihin, rapih merapih ya, supaya nanti teman-teman punya gambaran sini. Nah, ini juga sama. Intinya tuh kalau gini kita harus sering teliti, sering ngatur. Ya, sebentar teman-teman. Nah, ini kurang lebih udah kita atur. Sekarang kita mau cek hasilnya seperti apa. Halamannya seperti apa. Nih, kita update tabel. Jangan yang entire tabel ya, karena ini nggak bakal berubah. Nah, lihat halamannya teman-teman ya, sudah berubah. Di sini kalau misalnya halaman gambar juga mau kita pisah, itu bisa juga pakai cara yang sama. Jangan lupa dirapihin. Jangan lupa dirapihin. Terus pakai cara yang sama kita update halamannya pakai table on link. Ya. Oke, di sini udah kelihatan dari halaman 3, 4, 5, 1, 2, 3 kira-kira seperti itu teman-teman. Barangkali dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ke komen atau hubungin saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.